Oke, buat Aisyah, apa nih yang bisa kita Ya, diskusikan di sesi general ini? Ada pertanyaan apa mungkin yang bisa kita diskusiin? ya pertanyaannya sih saya sudah ngelis banyak ya Oh, ya, coba diangkat, terkait. coba diangkat, coba diangkat. Coba diangkat, lihat. Iya, ini. Saya Bagus, 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 bagus. Ya, 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 saya ya. udah ya karena mungkin dari beberapa pengalaman saya ketika saya melakukan pencarian kerja ya Mas ya. Jadi saya kumpulkan pertanyaan-pertanyaannya ini. Hmm. Ya, Gitu. satu-satu aja, Mungkin yuk. Kita bisa satu-satu, yuk. dimulai. Bisa, Oke. bisa, yuk. Boleh banget. Oke. Terkait persaingan di dunia kerja ini kan memang sangat-sangat ketat ya Mas Aga. Hmm. Nah, saya ingin dibagikan tipsnya bagaimana sih cara supaya kita ini dalam persaingan kerja ini bisa mempersiapkan diri secara mental, secara fisik, seperti itu. Dan yang kedua, eh, salah satunya ketakutan dalam menghadapi atasan ya ketika kita sudah join atau baru bekerja di perusahaan yang sudah klop dengan kita, lalu kita takut nih dengan atasan kita karena merasa diri kita itu junior gitu ya, dan Hmm. sehingga tidak bisa mengemukakan pendapat, lalu juga serba salah atas posisi yang kita jalanin di job desk tersebut karena merasa diri kita masih baru gitu ya. Lalu gimana sih cara menghadapi rasa takut tersebut? Lalu yang saya khawatirkan juga ketika saya takut dalam karir saya yang stagnan, gimana sih cara solusinya supaya saya bisa supaya saya itu bisa maju gitu dan tidak berpikiran iya nih saya kayaknya saya masih kurang skill saya sehingga saya tuh takut karir saya tuh hanya di sini-sini saja gitu. Dan Oke. eh, terkait dengan budaya perusahaan, Hmm. seringkali kan kita ini bagi para Gen Z ya, terutama di budaya perusahaan ini kan sekarang kayaknya sudah familiar kayak banyak banget ya yang cekcok gitu terkait budaya perusahaan. Dan seringkali bagi job seeker ini ketakutan dalam budaya perusahaan yang tidak bisa diterima atau diatasi di tempat yang baru. Seperti itu, kayak takut nanti gimana ya lingkungan di sana, apakah mereka bisa menerima kita, ataupun nanti ketika karir kita juga masih yang belum bagus banget di sana, khawatir nanti ada bullying, seperti itu. Dan juga seringkali minder dengan skill yang dimiliki, sangat-sangat terbatas, sehingga takut tersaingi, bagaimana cara mengatasinya. Lalu critical thinking memang sangat-sangat diperlukan ya untuk kepribadian seseorang. Itu sangat dibutuhkan sekali, apalagi dalam dunia kerja itu, ketika diberikan waktu untuk berdiskusi terkait dengan pekerjaan seperti itu, menemukan solusi, bisa melihat berbagai sudut masalah. Bagaimana sih cara dalam diri kita ini melatih supaya kita tuh bisa menjadi kepribadian yang mempunyai karakter critical thinking tersebut, dan bagaimana cara menumbuhkannya seperti itu, Mas. Dan kita tahu juga di zaman ini teknologi sudah menjadi behavior manusia. Saya sangat khawatir karena saya belum bisa meningkatkan skill saya di bidang tersebut, di bidang teknologi ya terutama, karena memang faktor dari karena untuk em, karena untuk les di bidang tersebut tuh kayak private di bidang teknologi itu kan memang banyak banget ya. Hmm. Seperti faktornya tuh banyak banget, seperti dari faktor finansial juga karena kan lesnya tersebut juga kan memang sangat mahal ya. Dan sehingga saya tuh bingung nih gimana ya cara saya untuk meningkatkan skill saya di bidang tersebut, karena pengalaman saya kan sebelumnya kan bekerja di bidang teknologi informasi ya, sehingga saya tuh kayak mau banget nih seperti mereka
di bidang teknologi bisa mendalami secara detail gitu Mas, karena yang saya tahu cuma basic-basicnya aja. Karena berada di lingkungan orang-orang yang bergelut di teknologi, saya pengen banget untuk mencoba untuk mempelajari di bidang tersebut. Hmm. Lalu karakteristik unik Gen Z yang mempengaruhi produktivitas kerja. Nah, untuk hal seperti ini boleh diinformasikan sedikit, gak sih mengapa Gen Z sangat-sangat mempengaruhi produktivitas kerja? Itu aja pertanyaan yang saya bisa kasih. Sudah. Aku pikir itu tadi mau Oke. satu pertanyaan, aku jawab, satu pertanyaan, aku jawab Oh, gitu. Ya nggak apa-apa, ya. semoga aku ingat ya urutan-urutannya gitu. Oke, nanti Memang aku ada ya, beberapa yang memang itu ada pengalamannya, ada beberapa yang aku ada pengalamannya, ada yang memang ya. itu kayaknya bukan aku yang harusnya ngejawab itu gitu ya. Nanti kita akan Oke, ngomongin siap, satu persatu aja. siap, siap. Pertama, gimana caranya kita sebagai seorang job seeker itu menyiapkan diri di persaingan dunia kerja. Betul, Ya, persaingan dunia kerja khususnya yang ada di Indonesia gitu ya, itu luar biasa ya. Karena ya, ibaratnya angkatan kerja usia-usia produktif di Indonesia itu usia produktif itu dari 18-an 17 18 sampai 64 betul, itu betul. ada ratusan juta orang, 200-an juta orang kayak gitu ya masuk di situ. Terus belum Iya, kita betul. spesifikin lagi yang lulusan-lulusan kuliah ada berapa, SMA berapa dan lain-lain. Nah, yang namanya persaingan itu sama ya. Jumlah lapangan kerja sama jumlah pencari kerja itu kan memang kontra sekali jumlahnya gitu. Nah, lalu apa yang harus atau aku bisa kasih masukan ya, walaupun kita sama-sama belajar nih kayak gitu, dan aku masih ada di tahap Iya, itu juga kayak gitu. Yang iya, harus dilakukan di persaingan itu adalah gini, kalau kamu udah tahu bahwa persaingan itu ketat, maka persiapan itu jauh-jauh hari. Misalkan apapun itu yang kamu hadapi, misalkan yang mau aku hadapi itu nanti ngelamar-ngelamar kerjaan baru gitu kan. Nah, iya. pada saat kamu tahu sekarang lagi cari kerjaan baru, jangan hanya disibukkan dengan kegiatan nyari kerja aja gitu. Oke. Kamu bayangkan kalau misalkan planningmu tuh udah berapa langkah ke depan langsung gitu. Ini kalau memang fokusnya nyari kerja ya, aku nggak ngomong kayak aku buka lapangan kerja sendiri, buka bisnis sendiri itu enggak. Tapi kayak, oke aku pengen kerja, berarti kerja sama orang kan. Itu kamu harus punya Iya, planning betul. sampai sampai belakang. Maksudnya sampai belakang gini. Apa yang harus kegiatan apa sih yang akan dilakukan? Pertama, jelas kamu harus mengidentifikasi dulu, kamu tuh pengen kerja jadi apa, ya kan? Tulis dulu tuh aku pengen jadi ini misalnya kayak gitu. Terus nanti setelah itu bayangkan kemampuan yang dibutuhkan untuk menjadi seorang ini tuh aku udah punya belum gitu. Karena jangan cuma Oke. nanti nonjolin aku pengen tapi ternyata aku nggak bisa, harusnya ya aku pengen aku bisa gitu, ada modelnya karena perusahaan itu senang orang yang pengen yang antusias tapi ada alasannya, punya pengalamannya di belakang. Entah pengalaman kerja, magang, pendidikan, organisasi, kepanitiaan, kursus gitu-gitu. Ya, itu harus disiapkan. Kalau misalkan udah ada loker gitu, apa sih yang harus disiapkan lagi gitu? Sorry, udah tahu profesinya apa kan nyari lokernya nih gitu. Nah, itu kamu pikirin Iya, lagi nyari lokernya di mana, berapa banyak, seberapa sering. Nanti kalau habis itu ada lolos seleksi administrasi, habis itu ada iya, psikotes, ada apa, ya kan? Ada interview, ada iya, ini. Jadi kamu iya, tuh persiapannya tuh sampai tahap paling belakang. Jangan karena sekarang belum ada yang ngundang psikotes, kamu cuma sibuk ngelamar-ngelamar iya, kerja, tapi nggak pernah browsing soal psikotes, nggak pernah latihan soal interview, nggak pernah bangun network sama orang profesional di luar sana, misalkan pakai LinkedIn atau sosial media lain, kayak gitu. Gitu. Nggak pernah olahraga oke, untuk oke, siap, siap. persiapan medical check up, nggak pernah belajar terkait dengan isi kontrak kerja, offering letter, gitu, soal upah-upahan dan lain-lain kayak gitu. Ya, jadi belajarnya itu sampai tahap belakang. Walaupun jangan sampai kebanyakan misalkan 2 hari lagi mau psikotes, sekarang nanya, Kak kalau psikotes ngapain? Gitu. dua Oke. hari lagi mau interview, terus ngechat, Kak minta tipsnya interview. Harus gimana ya? Nggak kayak gitu. Harus dari jauh-jauh hari persiapan ini. Artinya di sini harus punya manajemen waktu yang bagus gitu. Kamu punya waktu 24 jam. 24 jam itu coba dikurangi dengan waktu-waktu atau kegiatan-kegiatan yang nggak bisa diganggu-gugat. Misalkan kamu punya waktu 24 jam, dikurangi Ya, waktu tidur berapa jam, kurangi waktu ngurusin rumah berapa jam, kurangi waktu ngurusin ABC berapa jam, sampai kamu menemukan, aku tuh
sehari itu aku ada waktu kosong sekian jam loh gitu. Walaupun nggak harus ngumpul jadi satu, misalkan pagi berapa jam, siang berapa jam, sore, malam berapa jam kayak gitu. Setelah kamu punya pembagian waktu yang semacam itu, tinggal nanti kamu alokasikan dari sekian jam. Misalkan aku sehari ada waktu kosong 10 jam. Dari 10 jam, berapa jam kamu pakai untuk melamar kerja? Berapa jam yang kamu pakai untuk pengembangan diri? Gitu, belajar Hmm. ini itu, melatih ini itu yang tadi kamu singgung soal IT lah, soal teknologi lah, soal administrasi, soal komunikasi, soal tahap rekrutmen apapun itu. Dan yang ketiga adalah branding. Branding ini lebih kayak menggunakan sosial media agar orang di luar Ya. sana kenal kamu sebagai seorang profesional. Nah, lamar kerja, pengembangan diri, dan branding itu adalah kegiatan yang harus kamu lakukan dan alokasikan setiap harinya. Gitu. Oke. Jangan sampai tiap hari kamu cuma sibuk lamar kerja doang. Tapi jangan sampai Iya, iya. kamu sehari juga sibuknya cuma belajar doang. Kayak gitu. Jangan sampai juga setiap hari kegiatannya cuma ngurusin sosmed doang. Gitu. Apalagi ketiganya nggak dilakuin. Apalagi hari libur, ikutan libur. Padahal statusnya job Iya. seeker, misalnya kita nggak kerja nih. Gitu kan. Iya. Tapi hari libur ikutan libur belajar, ikutan libur branding, ikutan libur ngelamar kerja ya nggak gitu. Banyak orang Sabtu Minggu hari libur hari besar tetap apply job nggak masalah gitu. Itu sebenarnya nggak ada masalah, hal-hal semacam itu bisa dilakukan gitu. Sampai nanti akhirnya apa? Sampai nanti akhirnya ya keterima kerja. Nanti detail-detailnya gimana nanti kita bisa sharing-sharing lah gitu ya. Tapi secara umum Oke. gambarannya adalah persiapan jauh-jauh hari semua hal dan semua tahap yang dibutuhkan biar kamu dapat kerja dulu. Kayak gitu. Nah, saat kita masuk Siap. di dunia kerja, ya, nah ini tantangan selanjutnya adalah apa? Tantangan beradaptasi, kayak gitu. Adaptasi. Ya, ini hubungannya sama pertanyaanmu yang tadi ada beberapa itu beruntun gitu. Saat kita masuk di Iya. suatu posisi, ya, baik itu kita ada posisi paling bawah di level staff atau kita sebenarnya di struktural itu udah lumayan ada di team leader, supervisor, assistant manager atau manager. Kalau yang di atas tetap kita punya atasan gitu. Karena kita kerja di tempat orang, berarti kita akan masuk di sistemnya orang gitu. Di situ Betul. kita pasti kan ada tugas, tanggung jawab, wewenang, KPI gitu sebagai pengontrol kita gitu. Nah, Ya. nanti sebenarnya merucut ke atas itu biar kita gerakannya sesuai dengan visi dan misi perusahaan, sesuai dengan yang diimpikan sama founder-foundernya kan kayak gitu. Jadi pada saat kita Iya. masuk ke suatu perusahaan, nggak usah minder, nggak usah takut kayak aku bisa nggak ya nggak masalah gitu. Karena kamu bukan orang Belajar dengan aja dulu ya. modal, kamu bukan orang dengan modal nol gitu. Ya. Kamu pasti kan sudah punya pengalaman pendidikan, punya pengalaman magang, punya pengalaman kerja, punya keterampilan ini itu. Itu artinya kamu Iya. harus merasa bahwa aku tuh bukan modalnya nol. Kalau modalnya nol tuh nggak pernah nggak bisa apa-apa. Nah, masalahnya Iya. kamu tuh menyadari nggak punya potensi itu dan hal itu udah kamu olah belum gitu. Gitu. Jadi nggak Oke. masalah gitu. Sehebat-hebatnya kandidat yang baru join di perusahaan, dia tetap harus beradaptasi. Karena ibaratnya sebelumnya dia belum pernah ada di perusahaan itu. Walaupun misalkan Betul. kamu sebelumnya pernah kerja jadi customer service di perusahaan A, udah jago lah, udah bertahun-tahun di sana. Kamu pindah jadi customer service di perusahaan B, tetap harus ada adaptasi. Walaupun kamu udah bertahun-tahun jadi customer service, tapi kan kamu nggak ngerti customer service di perusahaan ini. Iya. Iya. Rutinitasnya, budaya-budayanya yang tadi kamu sebut budaya-budaya dan lain-lain kayak tadi. Kemampuan adaptasi Iya. inilah yang harus kamu miliki, gitu. Nah, biar bisa beradaptasi itu apa? Satu, jangan banyak diem, banyak nanya, nggak masalah, gitu. Iya. Iya. Gitu. Iya. Nanya ini ada beberapa definisi. Satu, ada yang nanya tuh secara lisan, gitu. Iya. Tanya sama rekan, tanya sama atasan, dan Iya. lain-lain. Ada yang nanya itu sifatnya itu adalah nanya sama Google, gitu. Browsing, Hmm. riset, gitu. Kunjungi websitenya, kunjungi sosmednya, riset sana sini itu bentuk nanya. Baca buku, kayak gitu. Nah, nanya-nanya inilah yang sebenarnya harus kamu lakukan. Biar apa? Tadi punya persiapan, tahu cara penyesuaian diri di mana, gitu. Biar kita tahu, oh kita akan masuk di perusahaan yang kayak gini loh, lingkungannya begini, isinya begini, berarti kemungkinan aku harus begini, gitu. Kita harus tahu tempatnya di mana. Kalau udah riset kayak gitu, tinggal penyesuaian aja gitu. Jadi yang jangan jangan diam, banyak nanya kayak gitu, gitu. Yang kedua tetap humble, friendly sama siapapun gitu, ya. Baik. Di dunia kerja misalkan ada lingkungannya begini kak, interaksinya teman-temannya begini, ada politik perusahaan ini itu, udah nggak usah mikir itu gitu. Semua orang itu pada dasarnya orang baik kok kayak gitu. Gitu. Semua inget ya, ini bahasa paling ekstrimnya gini. Iya.
semua orang di dunia kerja itu baik. Jadi nggak usah bayangin ketakutan-ketakutan katanya teman, katanya orang, atau mungkin dulu kita pernah Ya, ya. ngerasain gitu. Aku selalu bilang, sorry, cek barusan error ya, kayak gitu. Sorry. Ya, Iya, nggak sorry, apa-apa. sorry. Ya, nggak Iya, apa-apa. Mas. Ini kayaknya internet Iya, yang nggak stabil nih. Kayak gitu ya. Jadi memang itu yang harus iya, Mas, ada. dilakukan gitu. Kalau kita udah punya Iya, iya. mental itu, ya sudah, kita tinggal ngelakuin yang terbaik. Ingat, kamu di perusahaan itu tugasnya itu adalah menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kamu, yang dipercayakan kepada kamu. Udah kayak gitu. Yang hubungannya sama personal-personal itu digeser dulu. Semua kegiatanmu itu Oke. berkaitan dengan pencapaian target individu, target tim, target perusahaan, kan kayak gitu. Jalan aja gitu. Nah, tadi masuk ke pertanyaanmu, gimana ya? Kok kalau kita ngerasa bahwa kita bisa ngikutin nggak ya gitu, kita sesuai dengan ekspektasinya nggak ya, bisa nggak ya gitu. Ya balik Iya, lagi, kalau kamu ngerasa punya kekhawatiran itu kan artinya kamu udah tahu masalah. Lah solusi itu iya, sekarang kan ibaratnya gampang diperoleh gitu. Dan solusi itu nggak iya, harus berbayar gitu. Misalkan kayak tadi, misalkan aku kerja di dunia IT, tapi aku ngerasa kemampuan IT ku kurang gitu. Padahal kalau kursus-kursus kayak gitu mahal. Lo cari aja yang gratisan kan ada gitu. Maksudnya yang iya, gratisan iya. itu ya Sudah di. cari yang gratis-gratis, atau nonton di YouTube atau Iya, dimanapun. Bahkan kamu mungkin punya teman-teman kuliah misalkan seangkatan yang kamu bisa hubungin lagi, diskusi lagi, sharing-sharing lagi. Di tempat kerja juga kamu nggak bakalan kerja sendiri, ada teman, ada atasan gitu. Ini masalah iya, kreativitas ide saja, menggunakan sumber daya yang ada kayak gitu. Nah, iya, nantinya balik lagi ya, setiap kali kita merasa kita ada yang kurang, itu bagus. Artinya kita sadar diri. Kalau orang ngerasa ada, oh aku bisa nyesuaiin nggak ya? Kok aku kurang bisa ini, aku kurang bisa ini, itu gimana? Itu bagus, karena sadar. Orang yang punya kesadaran itu hanya perlu langkah selanjutnya adalah cari cara biar kita bisa mengimprove itu. Yang nggak bisa, iya, gimana caranya biar bisa. Yang bisa tapi belum terlatih, biar jadi makin terlatih. Yang udah terlatih, hmm, gimana caranya biar bisa dipertahankan, kalau perlu tingkatkan lagi, kayak gitu. Nah ini kan sebenarnya bagus, oke. daripada orang yang belum sadar. Ngerasa sejauh ini yang dilakukan udah bagus, tapi ternyata dikasih masukan ini itu malah nggak peka. Bukan karena nggak peka, tapi karena udah nyaman aja. Gitu. Iya, Ngerjainnya pakai software ini aja dong. Jangan manual gitu kelamaan. Ah enggak, aku udah iya. lama kayak gini kerjainnya gitu gitu. Karena sudah Padahal terbiasa ya. ya karena balik lagi memang nggak maju gitu ya. Jadi kalau belum terbiasa tapi mindsetnya maju, lebih menguntungkan gitu, karena tinggal Iya. dicari ide. Nah, ide itu nggak harus dimunculkan sendiri gitu. Hmm, Cara idenya itu dengan cara apa? Berinteraksi, bisa dengan orang, ya, bisa dengan barang gitu. Berinteraksi dengan orang ya sering sharing gitu, iya, sharing sana sini gitu. Ya, jangan hanya berkutat terkurung di rutinitas saja, berangkat kerja, ngurusin kantor, pulang, ngurusin rumah. Terus gini terus, ya nggak akan ke-improve. Kamu harus iya, iya. membuka gitu pertemanan dengan orang-orang yang ada di bidangmu, bahkan di bidang lain gitu. Nah, Iya, kalau sudah terbiasa berinteraksi dengan orang tadi, ditambah tadi interaksi dengan barang tadi, baca buku, baca koran, nonton ini itu, ya kan? Itu artinya berinteraksi tadi. Nah, kalau kamu udah terbiasa berinteraksi dengan berbagai jenis orang, berbagai jenis iya, materi, berbagai jenis ilmu, maka kamu akan punya journey-nya. Saat kamu punya journey-nya, saat itulah tanpa kamu sadari atau kamu sadari, kamu akan punya satu soft skill baru, yaitu berpikir kritis, gitu. Jadi orang itu bisa berpikir kritis, gitu, kalau dia itu memang sudah punya referensinya. Kalau enggak, ya balik lagi. Kritis itu kan ibaratnya tajam ya, gitu. hmm, Pisau tajam itu karena sering diasah, sering dipakai. Bahkan nggak diasah. Ada suatu benda yang dipakai terus, tiba-tiba jadi runcing kan, jadi sharp, betul, gitu. betul. Gitu. Otak juga Hmm, sama, gitu. Manusia itu makin dilatih, makin terlatih. Otak itu makin latih, makin terlatih. Pernah lihat ada orang kerja ngerjain sesuatu kayak cepet gitu. iya, iya, iya. Bukan Iya, ngelihat, buru-buru, lihat. iya, bukan Iya, yang show off, tapi beneran karena udah iya. terbiasa. Kita ngelihatnya, Karena terbiasa, kok betul. bisa gitu ya, kok bisa gitu ya, itu padahal dia sendiri Iya, yang udah iya, terlatih gitu ya, gitu. iya, Ini iya. contohnya dari critical thinking tadi gitu. Kalau kamu udah terbiasa mikir, berpikir kritis itu otomatis akan bisa muncul gitu. Itu udah otomatis karena udah terbiasa berinteraksi dengan banyak orang, berinteraksi dengan banyak hal, udah sering berinteraksi dengan banyak case situasi gitu.
Dan itu akhirnya dia apa yang dihadapi nggak cuma sekedar takut terus mundur mundur cuma di Hmm. belakang gitu. Kadang kamu di belakang, kadang di tengah, kadang mimpin gitu-gitu. Nanti akhirnya idenya banyak. Berpikir kritis itu adalah Iya, iya. memunculkan ide brilian di saat ada kebuntuan misalkan kayak gitu. Nah, itu kan atau di saat ada pemikiran atau tindakan yang dibutuhkan gitu. Nah, itu butuh tadi interaksi dan jangan sampai dibatasi gitu. Rutinitas-rutinitas kayak tadi gitu. Kalau kerjaannya cuma rutinitas nanti akhirnya apa? Nggak cuma masalah berpikir kritis. Ini masuk ke pertanyaanmu selanjutnya. Kamu akan ngerasa kok karirku stuck, stuck ya gitu. Gitu. Karir stuck itu ya Stuck. balik lagi gitu. Karir stuck itu sebenarnya kamu tahu robot ya, robot itu kan banyak nih perusahaan yang pakainya robot tuh, misalkan buat produksi jadi Iya, iya. operator kayak gitu. Itu kegiatannya gitu Iya. terus gitu. Nanti kalau robot Jadi, itu punya otak, nanti robot itu akan bisa mikir kalau itu bukan robot itu manusia. Kok aku stuck gini-gini terus ya? Ya iya karena kamu ada di level situ gitu. Biar nggak stuck gimana? Ya move on atau move up gitu. Kan gitu. ya, Move iya, on iya. atau move up gitu. Jadi apa yang harus dilakukan? Balik lagi. Kamu mau apa? What next gitu. Kamu harus nanya gitu. Ini aku udah jago kayak gini nih. Mau aku stuck terus gitu. Misalkan kamu udah Iya, terbiasa ngelamar kerja level staff, beranilah coba karena udah jadi staff sih, kenapa ngelamar supervisor, kenapa nggak ngelamar manager gitu. Coba aja gitu. Karena coba pengalaman staffmu aja. udah panjang gitu. Profesor beranilah kamu ngelamar. Jangan kayak staff pindah staff pindah staff pindah staff. Mau ngelit nggak berani. Nah ini ya jangan, coba aja gitu. Gitu. Ya harus munculkan soft skill berkaitan sama leadership, teamwork, communication dan lain-lain kayak gitu-gitu. Itu benar-benar harus kamu tunjukkan. Biar tadi level up, level up, level up kayak gitu. Atau kamu kan udah punya rutinitas sekarang nih, misalkan sesuatu kegiatan yang memang aku nggak bisa level apa, aku harus di sini aja gitu. Nah sekarang tinggal Hmm. kamu breakdown tuh waktu-waktu kosongmu, waktu-waktu kosong yang biasanya dipakai untuk hal yang nggak produktif, Ya, ternyata kamu ya. punya bisnis tambahan gitu, ada Oke. rutinitas tambahan gitu, ada rutinitas, ada bisnis ini, ada bisnis itu atau kerjaan yang sekunder apa gitu. Itu maka kamu nggak akan ngerasa kayak stuck-stuck aja gitu. Karena stuck itu ya balik lagi, ini kan ibaratnya kerjaan ini kan kerjaan utama kamu kan gitu. Nah, mau kerjaan Ya, utamanya mau di move level up gitu atau ini tetap kayak begini tapi kamu punya rutinitas yang lain gitu. Sambil endorse ini itu, kadang-kadang kamu online shopping ini itu, kadang ngajar ini itu, kadang kamu freelance atau part time ini itu kayak gitu. ya. Sambil ada ini jadi nggak bakalan bosen kayak gitu. Dan akan ngerasa kamunya itu selalu resourceful. Jadi selalu mengoptimalkan usia produktif dengan cara yang produktif kayak gitu. Nah, itu adalah rutinitas-rutinitas kegiatan yang harus kamu lakukan. Sampai dengan menit ini, aku sama sekali nggak nyebut Gen Z, Gen X, Gen Y, Gen apapun itu gitu. Aku sama sekali nggak Oke. nyebut. Kenapa? Satu, itu bukan porsiku untuk ngomong itu. Dan yang kedua, berdasarkan observasiku ya gitu. Aku Ya, beberapa kali punya pengalaman kerja, project dan lain-lain, termasuk ya. sharing-sharing kayak gini belajar dari banyak orang gitu ya, dengan yang lebih junior sampai yang senior gitu. Aku ngerasa bahwa sifat-sifat ini tuh ya berlaku untuk siapapun gitu. Jadi nggak bisa aku ngomong kayak gen ini tuh begini, gen ini tuh begini, Ya, gen ini tuh begini. Nggak bisa ya. ngejelasin kayak gitu. Karena memang itu terlalu ini ya, terlalu dangkal sekali Terlalu jazz gitu. ya. Iya, Iya, ya iya, iya. kayak gitu terlalu dangkal aja gitu. Kalau Ya, kebetulan ya. kamu terlalu sering, misalkan kan interaksimu sama aku beda gitu. Iya, Misalkan kamu sering ketemu, tadi kamu sebut Gen Z, oke lah, kamu sering ketemu Gen Z yang lebih banyak nunjukin sifat negatifnya daripada positifnya. Aku misalkan sebaliknya, aku sering ketemu Gen Z yang sering aku ketemu hal positifnya daripada negatifnya. Kita berdua diskusi aja udah nggak cocok, paham nggak maksudnya? Karena kamu akan, oh Genza tuh begini, begini, begini. Kamu akan lebih banyak menonjolkan sifat negatif misalkan. Tapi aku lebih banyak menonjolkan yang positif gitu. Ya kan? Ya hal-hal yang semacam ini yang hal-hal semacam ini yang ibaratnya terlalu subjektif sih kalau aku bilang. Nah, tapi yang aku sadari dengan berinteraksi dengan banyak orang banget gitu, ini nggak masalah kamu usia berapa, secara angka ya, secara referensinya iya. tuh lahir tahun berapa gitu. Tapi masalah Iya, iya. kedewasaan tadi itu masalah interaksi tadi.
Ada orang yang mungkin Cara jauh di bawah adaptasi. kita, tapi dia Ya, kegiatannya padat sekali gitu. Udah pernah ini, pernah itu nih. Dia secara kedewasaan di dunia kerja mungkin bisa lebih dewasa daripada yang usianya jauh di atas dia gitu. iya Gitu. betul betul. Walaupun memang secara umum dengan bertambahnya usia angka tadi, orang udah Ya, makin banyak pekerjaan dan makin dewasa di pekerjaan, iya, berpengalaman. Tapi zaman sekarang ya, nggak zaman yang kayak gitu. Gitu. Di zaman yang hmm, sekarang itu zaman yang belum tentu yang pengalaman kerjanya lebih lama itu lebih iya, hebat gitu daripada yang durasinya yang lebih pendek. Kenapa? Kalau durasinya panjang tapi kegiatannya itu renggang-renggang, sama yang durasi kerjanya itu agak rapet tapi kegiatan di dalamnya itu padat gitu loh, gitu. Itu hmm, udah beda gitu. sih. Ya, itu. Dan ini tidak mempedulikan gen apa kayak gitu sih. Kalau aku kayak gitu. Nah, ini adalah jawaban dari rangkaian pertanyaanmu yang aku ingat. Cukup mudah sebenarnya ingatnya karena kamu nanyanya udah terstruktur gitu. Gini. Nah, kira-kira ada yang belum terjawab belum tuh di situ? Atau mungkin ada pertanyaan lain? Kita sharing-sharing aja. Sudah terjawab semua sih. Keren banget Mas Aga. Kayak gitu. Bisa ingat Jadi semuanya. jadi kayak gitu ya gitu. Iya, Aku sekarang mungkin tambahan aja ya. Jadi kalau iya, kita mengaitkan itu dengan kamu nih yang menjadi seorang job seeker kayak gitu misalkan ya. iya, Tanya sama diri sendiri, mau kerja tadi di kamu mau jadi apa sih nanti ke depannya gitu kan gitu. Pasti akan beda dengan kamu mau jadi apa saat kamu waktu itu masih fresh grad gitu. Karena di sekarang kamu iya, harus mempertimbangkan kondisimu sekarang. Dalam arti gini, iya, aku tuh sekarang mau nyari kerja paling simpelnya gini. Aku mau nyari kerja yang sesuai jurusanku atau enggak. Aku mau nyari iya, kerja yang sesuai dengan pengalaman-pengalaman kerjaku sebelumnya enggak. Terus aku mau nyari kerja yang lokasinya di mana aja. Aku mau ada yang ada sistem shiftingnya enggak. Aku mau yang Senin Jumat, Senin Sabtu atau kapanpun. Aku mau butuh kalau bisa aku dapat yang gajinya sekitar di range berapa. Aku mau ada tahan ijazah dan lain-lain enggak. Aku mau level staff-staff aja atau mau naik level. Gitu-gitu. Itu kan udah pertimbangan, itu kan udah beda tuh gitu. Ya sudah, iya banyak pertimbangan. kamu harus bisa kayak tek aku tuh pengennya ini. Yang udah aku bisa ini berarti modalku ini. Udah, ini aku bisa tapi belum terlatih, berarti aku luangin waktu buat aku latih. Ini aku malah nggak ngerti nih, aku udah banyak yang lupa misalkan. Nah, itu luangin waktu buat kamu Ya, inget-inget lagi. Sambil tadi, sambil hmm, jalan ngelamar-ngelamar kerja gitu. Habis itu, oke, oke, sekarang aku oke. nyari lokernya via apa? Oh, aku ada LinkedIn, aku ada job portal, aku ada job trip, ada Glimpse, ada Kita Lulus misalkan gitu. Ya, Aku iya, bisa iya, akses website perusahaan, ada grup WA aku mungkin gitu. Oke, aku akan cari ya, di situ. Udah, habis itu tinggal jalan jadi tiga tadi. Berapa jam dari jadwalmu sekarang buat ngelamar kerja? Aku pagi sama siang buat ngelamar kerja. Sore gini aku pakai untuk pengembangan diri, buat baca-baca, buat latih-latih apa, buat nonton YouTube, iya, buat role play interview, iya, buat apapun gitu. Malam buat branding. Pas udah tenang, aku buka LinkedIn aku mau bikin, aku update dulu LinkedIn-ku, aku mau connect-connect ke orang-orang, aku mau, hmm, misalkan aku mau bikin postingan rutin. Aku pengen dikenal sebagai orang yang jago di bidang ini itu. Aku mau bikin postingan rutin kayak gitu. Nah itu bisa kamu lakukan gitu loh, Saf, paham kan gitu. Dan itu rutin setiap hari gitu. Nah itu nanti ini jawaban secara umumnya kayak gitu ya. Karena ini masih konsep gitu. Nanti untuk praktikalnya oke, kayak gimana kita akan diskusi di sesi-sesi, bukan di sesi general yang begini sih gitu. Oke, ada oke. tambahan nggak? Boleh. Ya, kayak tadi informasi dari Mas Aga kayak untuk melatih lebih sering membagi waktu, harus bisa memanage waktu ya, yang mana yang harus kita latih seperti itu. Nah, untuk yang di LinkedIn tadi, Mas, Hmm. contoh ya, aku mau nulis artikel gitu. Nah, ini untuk artikelnya tuh kayak rutinitas aja atau memang eh, pengetahuan terbaru aku bantu share di LinkedIn seperti itu atau gimana? Oke, pertama, postingan itu adalah postingan yang kamu bisa dan terbiasa. Oke, walaupun nanti pada saat menyiapkan materinya, kamu boleh sambil googling, boleh sambil buka buku gitu. Tapi intinya yang kamu posting itu kamu kuasai, yang kamu bisa dan kamu terbiasa. Selain yang kamu bisa Oke, dan terbiasa, yang nomor dua adalah postingan itu kalau bisa berkaitan dengan kamu tuh pengen dikenal orang yang jago di bidang apa, menyukai bidang apa gitu. oke. Jadi Kalau di artikel itu
informasi cerita tentang diri kita aja yang tentang diri kita terus supaya dikenal orang kayak gimana gitu ya Bukan Mas. bikin bikin postingan yang bermanfaat bagi orang lain, tapi I see, I menyesuaikan see. dengan ilmu kita. Contoh, aku Ya, pengen orang kenal aku sebagai seorang dokter karena aku ya, lulusan kedokteran gitu. ya, Tapi gimana caranya orang itu kenal kalau aku dokter? Walaupun aku bikin akun LinkedIn, terus aku masukin di pendidikan, misalkan S1 kedokteran umum gitu. Temanku masih dikit, gak banyak orang yang tahu kalau aku tuh dokter. Dan dokter di luar sana tuh juga banyak. Tapi aku pengen hmm, tuh orang tuh yakin kalau aku tuh ilmu kedokteranku tuh bagus, kayak gitu. Akhirnya besok aku bikin postingan. Tips merawat titik-titik. Besok oh, manfaat I see. titik-titik bagi kesehatan. Besok aku bikin artikel Ya, ya. olahraga yang cocok dilakukan saat pagi hari. Besoknya aku bikin postingan olahraga yang cocok dilakukan saat malam hari gitu. Terus gitu. Pokoknya tips dan trik seputar kesehatan aku posting-posting terus. Aku nggak Oke. pernah aku nggak pernah posting sertifikat gitu, nggak usah. Aku nggak usah posting CV, kan banyak tuh yang perkenalan diri posting CV, nggak usah Ya, posting ya, CV. ya. Membahayakan datamu bisa disalahgunain itu CV gitu. Nggak usah posting Oh, pas foto, nggak usah posting CV. Aku bikin artikel aja, nanti lampirannya paling aku bikin poster gitu. Bikin poster, isinya cuma tips merawat titik-titik gitu. Atau manfaat ya, ya, ya. titik-titik bagi kesehatan. Udah isinya kata-kata, terus ada fotoku, udah poster gitu. Tapi penjelasannya di wordingnya, di captionnya yang panjang. Ada judul, ada Yes. isi, ada hashtag gitu. Aku Yes. posting rutin. Nanti suatu saat maka postingan LinkedIn-ku adalah kumpulan tips-tips kesehatan. Nah, Oke. postingan ini siapapun yang baca bermanfaat. Mau orang yang sakit, orang yang sehat, mau orang kesehatan, mau Ya, ya. orang filsafat, mau orang teknik, siapapun bisa menikmati. Kalau kamu posting Ya, sertifikat, hari ini posting ya, sertifikat, ya. setahun lagi, aku ngunjungin akun LinkedIn-mu, aku lihat sertifikatmu, Ya. biasa aja, gitu. Ya. Oh, karena sertifikat itu kalau aku sebut namanya kegiatan asik sendiri, gitu. Yang bisa menikmati sertifikat itu ya kamu sendiri. Tapi daripada Betul. posting sertifikat, kenapa nggak posting sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain? Rutin. Nanti akhirnya kan ada tips dan trik soal kesehatan gitu, terus akhirnya orang, oh ini orang siapa? Scroll-scroll di LinkedIn, wah dia ternyata lulusan S1 kedokteran gini-gini. Ah, aku connect aku kenalan gitu-gitu. Networkingmu nanti akan luas, apalagi ada yang komen gitu. Apalagi di Hmm. postingan kamu tadi ada yang kamu ajak interaksi di postingan itu, terus di bawah ada Di komenan teman-teman ya. ada yang pernah merasakan gejala yang sama, yuk tuliskan di kolom komentar gitu. Teman-teman pengen aku bahas apa lagi nih seputar kedokteran, yuk tuliskan gini. Teman-teman ada yang mau konsultasi, coba tuliskan di kolom komentar, nanti aku bahas di postingan selanjutnya gitu-gitu. Nanti kan pasti akan ada interaksi, pasti ada Ya, kenalan, ya, kenalan, ya. kenalan, nah kayak gitu. Nah, hal-hal semacam Ya, itu ya. yang dilakukan gitu. Nggak harus, itu contoh kalau masalah kesehatan gitu. Kamu habis Hmm. selesai apa? Kamu habis selesai kursus bahasa Inggris. Ya udah bikin konten Ya. aja hari ini kamu. Tonton aku mau berbagi soal tenses, besok mau berbagi soal apa yang lain gitu. Teman-teman aku tips dan trik TOEFL, besok tips dan trik ini itu. Atau sub-sub Ya. keilmuannya gitu gitu. Jadi intinya branding itu adalah posting sesuatu biar kamu nggak usah bilang, aku orang yang jago ini loh, aku orang di jurusan ini loh gitu, nggak usah gitu. Tapi ngasih manfaat ke pembaca siapapun sampai orang itu tahu kalau oh dia tuh jago di bidang ini ya gitu. Coba bayangkan Ya, gitu ya. ya, ya. Oke. Ya, Mas. Ada lagi pertanyaan mungkin yang sifatnya general? Hmm. Untuk job seeker aja ya Mas ya, Mas Aga. Boleh, boleh. Untuk job seeker ini tips bagaimana cara Satu pertanyaan terakhir ya. supaya Hmm. komunikasinya tuh bagus ketika ketika kita berhubungan dengan interviewer seperti itu. Tadi kan Mas Oke. Aga bilang kan dengan Hmm. cara melatihnya, tapi ada Ya. tips-tips lain nggak yang bisa kita Oke. pelajari lagi gitu Mas Aga? Ya, oke. Interview itu adalah menyampaikan informasi. Kamu harus belajar dari sisi menyampaikan dan dari sisi informasi. Informasi itu apa? Baca ulang CV, riset perusahaan, riset soal Iya, posisi yang kamu lamar. Jadi ibaratnya iya. pastikan isi yang ada di sini itu udah penuh dulu. Jadi kamu punya Sudah kita buat topik-topik, listnya ya. ya udah punya topik-topik gitu.
Materi udah Iya. kamu kuasai, soal perusahaan, soal posisi yang dilamar, soal isi CV-mu, kamu tuh udah ada di dalam sini gitu. Gitu. Bukan list pertanyaan loh ya, tapi ilmumu udah kamu kuasai di dalam kepala gitu. Yang kedua adalah Oke. tinggal praktek. Nggak ada interview itu yang jago tanpa praktek latihan ngomong tuh nggak ada. Kamu nonton Iya. video konten berkali-kali tiba-tiba jago ngomong Iya, tuh nggak iya. ada gitu. Iya, harus Lo ngelatih cara harus berbicaranya ya. iya harus selalu dilatih. Ibaratnya Iya, kayak emang iya. bisa kamu nonton video video renang gitu, terus tiba-tiba kamu langsung jago renang, nggak bisa gitu. Itu harus Iya, betul, dipraktekin betul. gitu. Biar kamu tahu, oh gini rasanya tenggelam, oh gini rasanya basah, oh gini rasanya gerak, gini, oh gini rasanya kram gitu. Itu harus kamu rasain semua Iya, gitu. iya, iya. Ya, nah jadi nggak ada tips yang lain. Intinya adalah kamu harus belajar secara teori sekuat Iya. kamu belajar prakteknya. Nah, banyak orang belajarnya lebih suka nonton, baca, Iya. tapi prakteknya Hmm. porsinya kurang. Kalau prakteknya Oke. kurang, teorinya kuat, teori itu di sini katakanlah. Praktek ini ya sebenarnya di seluruh badan kan ada gesture, ekspresi dan lain-lain gitu. Tapi katakanlah itu mulut. Jadi kalau praktek ngomongmu kurang daripada ilmu yang di sini, nanti mulutmu nggak bisa ngikutin otakmu Oke, gitu. ya. Gitu. Jadi kalau kalau kayak gitu nanti bisa belibet lah, tahu cara Iya. jawabnya tapi tiba-tiba ngomongnya susah gitu-gitu. Karena itu kurang Ah, praktek gitu. Praktek itu macam-macam, oh, bisa gitu. bertahap. Kamu ngomong sendiri boleh. Nanti kamu latihan sama aku juga Mhm. boleh kayak gitu. Boleh banget gitu. Oke. Aku ada sesi bimbingan ke sana gitu. Atau praktek sama teman atau sama siapapun kayak gitu ya. Gitu. Jadi Ya. harus diseimbangkan antara ngasih makan ini dan Mm. ngelatih mulut dan lain-lain. Karena Ya. interview itu kayak komunikasi, bukan kuis. Kalau kuis tuh ditanya, ganti pertanyaan gitu. Enggak gitu. Ya, Sama-sama ya, ya. saling butuh gitu. Jadi ketenangan saat menjawab pertanyaan dan ketepatan jawaban tadi dan ketepatan cara jawabnya itu sangat Hmm. membutuhkan praktek gitu. Nggak ada Oh. yang lain. Intinya Jadi harus bayangin balance ya. seimbang, balance gitu kuncinya di situ. Ah, Oke? Oke, oke. Asa. Sampai di sini cukup Baik. jelas? Cukup jelas. Oke, Semoga bisa diaplikasikan. oke, bagus.